Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kamu-kamu yang seneng nonton YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Khaidir. Tempatnya inspirasi dan motivasi para pemuda. Kamu yang nggak subscribe rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Shadaqallahu 'azim. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fawzal muttaqun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimani rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat yang kita lihat dan kita rasakan. Kita syukuri juga nikmat yang tidak kita lihat dan tidak kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, meskipun kita tidak menyadari nikmat tersebut, meskipun kita tidak merasakan nikmat tersebut, Allah tetap memberikan nikmat itu kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita? Di antaranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan penciptaan jin dan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan terbaik kita sepanjang masa, teladan terbaik kita sepanjang zaman, yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan dia mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada akhlak, kemampuan dan kapasitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diakui oleh dari kalangan non-Islam. Di antaranya Michael Hart yang melakukan penelitian tokoh-tokoh berpengaruh di dunia sepanjang zaman. Michael Hart kemudian meneliti tokoh-tokoh di dunia dengan 3 indikator atau 3 pengukuran. Yang pertama, keluasan pengaruh sang tokoh. Yang kedua, kelamaan pengaruh sang tokoh. Dan yang ketiga, kedalaman pengaruh sang tokoh. Michael Hart memasukkan nama-nama besar seperti George Walker Bush, seperti George Washington, seperti Abraham Lincoln. Dimasukkan tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Lalu hasil penelitian Michael Hart, tokoh berpengaruh di dunia sepanjang zaman adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena seberapa banyak hartanya, bukan karena jabatannya atau status sosialnya, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang kita cintai ini, di bumi yang kita tinggali ini, pernah hidup manusia terbaik, manusia berkualitas, manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Dalam salah satu hadisnya, an Imran ibnu Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Imran ibnu Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah manusia terbaik dalam aspek kejujuran. Mereka adalah manusia yang terbaik dalam aspek manajemen atau strategi perang. Mereka adalah manusia yang terbaik dari aspek kepemimpinan. Mereka adalah manusia yang terbaik dalam aspek akhlak mulia, karakter yang baik. Mereka adalah manusia yang terbaik dalam aspek keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dalam aspek keduniaan. Pada saat yang sama, keimanan mereka juga yang terbaik. Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah yang terbaik.
Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ganjaran yang luar biasa, memberikan mereka pahala yang luar biasa, yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Bayyinah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Yang artinya balasan di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho terhadap ketetapan Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, itulah balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka mendapatkan surga Aden? Mengapa mereka mendapatkan gelar yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya? Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini luar biasa. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada dua aspek, kira-kira ada dua sebab yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang pertama adalah kesiapan mereka, dan yang kedua adalah kesigapan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi, tanpa kata tunggu. Begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, mereka melaksanakannya. Begitu ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung melaksanakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji manusia-manusia terbaik ini. Allah Subhanahu wa taala memuji manusia-manusia berkualitas ini. Di ayat 207 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang rela menjual dirinya hanya untuk mendapatkan mardatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka ini? Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca kisah-kisah mereka. Mari kita baca kisah-kisah manusia-manusia terbaik ini, manusia-manusia berkualitas ini, generasi yang paling mulia ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada para anak-anak muda yang lebih menghafal karakter-karakter di video game, atau mungkin lebih menghafal karakter-karakter di dalam film. Mari kita ajarkan 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Talhah bin Ubaidillah, yang ketujuh Zubair bin Awwam, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, yang kesepuluh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Mereka adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda, yang menggambarkan kepada kita betapapun kita adalah manusia-manusia dengan perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, kita masih punya peluang untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada Abu Bakar As-Siddiq yang sangat lembut, sangat melankolis. Ketika menjadi imam sholat, baru membaca satu ayat saja, air mata sudah menetes dan bahunya berguncang ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi ayat-ayat tentang azab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Bakar yang sangat lembut hatinya, ketika menjadi khalifah, ia adalah orang yang paling tegas menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, memerangi yang namanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq juga adalah sahabat yang paling baik pemahamannya terhadap keturunan-keturunan yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Pada saat yang sama, Abu Bakar adalah orang yang paling memahami geografis, kondisi geografis tempat-tempat yang berada di Arab pada saat itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW ingin berdakwah ke suatu tempat, ingin berdakwah ke suatu suku, maka ia akan berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, aku ingin berdakwah ke lembah Taif. Bagaimana orang-orang Taif ini? Apa yang mereka suka? Apa yang tidak mereka suka? Wahai Abu Bakar, aku ingin berdakwah ke Bani Makhzum. Apa yang disukai oleh Bani Makhzum? Apa yang tidak disukainya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Umar bin Khattab, adalah sahabat yang paling tegas, sahabat yang kemudian syaitan menyingkir dari jalan tempatnya lewat. Namun ketika ia menjadi khalifah, ia adalah orang yang paling mudah bersedih, paling mudah menangis di tengah malam ketika ada kaum muslimin yang tidak mendapatkan hak-haknya, ketika ada kaum muslimin yang mendapat perlakuan tidak adil selama ia menjadi pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang mulia, para sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga mampu menginspirasi kita, semoga mampu menjadi motivasi bagi diri kita untuk kita pelajari kisah-kisahnya, untuk kita baca kisah-kisahnya. Bagaimana kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam aspek keduniaan, pada saat yang sama mereka juga terbaik dalam aspek akhirat, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa mempelajari agama ini, untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.